lini depan Persib Bandung saat ini tengah menghadapi situasi sulit, yang membuat Bobotoh kecewa. Pasalnya, dua penyerang andalan, David Da Silva dan Dimas Drajat, harus absen karena cedera. David Da Silva mengalami cedera saat Persib kalah dari Dewa United pada Jumat lalu. Setelah diperiksa, ia dipastikan membutuhkan waktu pemulihan selama 7 hari, akibat tarikan pada ototnya, seperti yang dijelaskan oleh pelatih Persib, Bojan Hodak. Sementara itu, Dimas Drajat menghadapi cedera pada pergelangan kakinya, yang terjadi saat laga melawan PSS Sleman di Stadion Manahan pada 9 Desember 2024. Menurut Bojan, kondisi Dimas masih 50-50, dan proses pemulihannya tergantung pada seberapa cepat cederanya membaik. Dimas juga kurang beruntung, karena setelah pergelangan kaki yang satu sembuh, giliran pergelangan kaki lainnya mengalami cedera saat ia mulai bermain kembali. Dengan situasi ini, David Da Silva dan Dimas Drajat kemungkinan besar akan absen dalam pertandingan Persib melawan Arema FC pada Jumat mendatang. Sebagai gantinya, peran di lini depan akan diemban oleh penyerang baru asal Curaçao, Gervane Castaner. Gelandang Persib Bandung, Tirone Del Pino, menegaskan bahwa mentalitas timnya tetap kuat, meski baru saja menelan kekalahan dari Dewa United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Pada pertandingan tersebut, Maung Bandung harus mengakui keunggulan tim lawan dengan skor 0-2. Dua gol Dewa United dicetak oleh Alex Martins pada menit ke-30, dan Septian Bagaskara di masa tambahan waktu. Tirone mengakui, kekalahan ini tidak diharapkan, tetapi menurutnya, kekalahan adalah bagian dari sepak bola. Apalagi Persib sebelumnya sudah mencatatkan 18 pertandingan tanpa kekalahan. Mentalitas kami tetap terjaga, ini baru kekalahan pertama kami, dan itu hal yang normal dalam sepak bola. Kami juga telah menunjukkan hal positif, dengan tidak terkalahkan di banyak laga sebelumnya, dan itu juga hal yang biasa dalam sepak bola, ujarnya. Pemain asal Spanyol tersebut meminta rekan-rekannya untuk tidak terlalu larut dalam kekecewaan. Ia menekankan pentingnya fokus, dan bangkit untuk menghadapi laga berikutnya. Sekarang kami harus segera berbenah, fokus ke pertandingan berikutnya. Kami masih berada di jalur yang tepat, dan harus tetap bersatu, serta rendah hati, tuturnya. Kekalahan dari Dewa United, membuat Persib gagal memperlebar jarak dengan Persebaya Surabaya di papan klasemen sementara Liga 1. Kedua tim saat ini bersaing di papan atas, dengan selisih 3 poin. Hasil ini mengecewakan, karena kami kehilangan kesempatan untuk memperlebar jarak poin dari Persebaya, yang juga mengalami kekalahan, kata Tirone. Namun, tidak apa-apa. Kami bermain melawan tim yang sangat bagus. Terkadang hal seperti ini terjadi di sepak bola. Sekarang kami harus tetap fokus, bekerja sama, dan tidak kehilangan arah, lanjutnya. Pada pertandingan tersebut, Tirone sebenarnya memiliki peluang untuk mencetak gol. Namun, usahanya selalu berhasil digagalkan oleh kiper Dewa United, Sonny Stevens. Di babak pertama, saya punya peluang, tapi gagal. Kami sebenarnya memiliki beberapa kesempatan, tetapi tidak ada yang berbuah gol. Saya rasa di babak kedua, kami bermain lebih baik dengan menguasai bola. Namun, inilah sepak bola. Di pertandingan lain, peluang seperti itu bisa menjadi gol, tapi kali ini tidak, ungkapnya. Pemain Persib Bandung, Rahmat Irianto, harus menepi dalam waktu lama, akibat cedera yang memerlukan tindakan operasi. Cedera tersebut dialaminya saat Persib menghadapi PSBS Biak dalam laga yang berakhir imbang 1-1. Insiden terjadi ketika Irianto salah melakukan tumpuan saat menyapu bola, ditambah kondisi lapangan yang kurang baik. Akibatnya, ia hanya bermain selama 10 menit, sebelum harus digantikan oleh Hen Herdiana. Awalnya, manajemen Persib berharap cedera tersebut tidak serius. Namun, hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa Irianto harus menjalani operasi. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengonfirmasi kabar ini. Irianto akan menjalani operasi pada 22 Januari, ujar Bojan usai memimpin latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Bojan menjelaskan bahwa cedera ACL yang dialami Irianto akan membuatnya absen hingga akhir musim, bahkan kemungkinan beberapa bulan setelahnya. Ya, cedera ACL itu tidak bagus. Jadi dia akan absen sepanjang musim ini, dan mungkin lebih lama lagi, kata Bojan. Sejak bergabung dengan Persib pada 2022, Irianto sering menjadi andalan Bojan Hodak. Meski posisi alaminya adalah gelandang bertahan, ia juga kerap dimainkan sebagai bek kanan. Di posisi tersebut, Irianto mampu tampil maksimal dalam mematahkan serangan lawan. Bahkan, saat melawan PSBS Biak, ia dimainkan sebagai bek kanan, sebelum akhirnya harus keluar akibat cedera.
Pada putaran kedua Liga 1 2024, Persib Bandung merekrut gelandang bertahan Ahmad Agung. Kehadirannya diharapkan memperkuat lini pertahanan tim yang melemah setelah Deddy Kusnandar mengalami cedera panjang. Selain itu, Persib juga kehilangan Rahmat Irianto yang harus absen lama karena cedera dan menjalani operasi. Dalam situasi dua gelandang andalan absen, Ahmad Agung menjadi pilihan utama untuk mengisi posisi tersebut. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menjelaskan bahwa perekrutan Ahmad Agung dilakukan karena kebutuhan mendesak setelah cedera Deddy dan Irianto. Agung kami datangkan untuk mengisi posisi gelandang bertahan atau stopper. Sebelumnya, kami masih memiliki Irianto dan Robi, tetapi kini hanya tersisa Matteo yang bisa bermain sebagai gelandang bertahan sejati, kata Bojan. Meski baru bergabung, Ahmad Agung sempat memiliki masalah berat badan yang berlebih 1 hingga 2 kg. Namun, Bojan menyatakan, kondisi Agung terus membaik setelah beberapa hari menjalani latihan bersama tim. Dia sedikit berat, tetapi kualitasnya terlihat jelas. Dia hanya butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan sistem permainan kami, tambah Bojan. Dengan situasi terkini, Ahmad Agung berpotensi menjadi pemain inti Persib dalam pertandingan-pertandingan mendatang. Perannya sebagai jangkar di lini tengah, diharapkan mampu menahan serangan lawan, menjadi tugas berat yang harus ia emban di bawah arahan Bojan Hodak. Penyerang asing baru Persib Bandung, Gervane Castaner, berpotensi menjadi starter saat timnya menghadapi Arema FC pada pekan ke-20 BRI Liga 1 2024-2025 di Stadion Sopriadi. Peluang ini muncul karena David Da Silva harus beristirahat selama seminggu akibat cedera otot yang dialaminya saat melawan Dewa United pada pekan ke-19 di Stadion GBLA, Bandung. Meski demikian, Castaner belum dapat memastikan dirinya akan menjadi starter. Keputusan ada di tangan pelatih, Bojan Hodak. Dia lebih berpengalaman, jadi kita lihat saja nanti, ujar Castaner. Ia juga menegaskan kesiapannya untuk memperkuat Maung Bandung dalam laga tersebut. Terkait cedera mata yang pernah dialaminya, Castaner memastikan hal itu sudah tidak menjadi masalah. Itu sudah 6 tahun lalu, dan saya tetap bermain dengan baik setelahnya. Tidak ada masalah, ujarnya. Berbicara tentang debutnya bersama Persib saat melawan Dewa United, Castaner mengaku sempat terkejut, karena awalnya hanya dipersiapkan bermain selama 15 hingga 20 menit. Namun, ia harus masuk lebih cepat, karena cedera yang dialami David Da Silva. Saya sedih untuk David, karena ini bukan hal yang diharapkan, tapi saya siap bermain, kata pemain asal Belanda tersebut. Castaner juga mengungkapkan, bahwa dirinya mulai merasa nyaman dengan kondisi fisiknya, setelah 3 pekan berada di Indonesia. Ia sudah beradaptasi dengan baik, termasuk dengan rekan-rekan setimnya. Saya sudah bisa tidur dengan nyenyak, dan menjalani beberapa sesi latihan. Namun, perjalanan panjang ke Papua dan Singapura cukup melelahkan, karena cuacanya yang panas, ungkapnya. Bojan Hodak sebelumnya meminta Castaner untuk ikut ke Papua, setelah menyelesaikan administrasi di Singapura, meskipun ia tidak dimainkan saat melawan PSBS Biak. Castaner baru mendapat kesempatan bermain saat melawan Dewa United di Stadion GBLA, Bandung.